Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, hari ini saya sangat bahagia sekali karena hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman tentang kolam ikan koi. Hari ini sahabat-sahabatku, para penonton Koi TV Indonesia yang hari ini belum subscribe, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang sistem filterisasi model Vortex. Apa itu sistem filterisasi model Vortex? Ikuti, jangan kemana-mana, ikuti video saya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasi. Kenapa hari ini saya membuat sebuah tutorial atau membahas tentang filter Vortex? Karena sangat banyak sekali ya dari para subscriber Koi TV, dari para pemula bertanya kepada kami ya, kenapa sistem Vortex yang sudah dibuat tidak tidak berhasil dan tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah sistem Vortex ya. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, itu adalah skema sebuah sistem Vortex, di mana sistem Vortex itu adalah pusaran air. Jadi kita membuat sebuah sistem bagaimana caranya agar air itu bisa berputar. Kenapa air itu harus berputar? Karena dengan pusaran air itu, dengan perputaran air itu diharapkan kotoran itu akan terpisah. Jadi air bersih akan ke atas dan kotorannya akan mengendap di bawah. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama kita bahas tentang sirkulasi airnya ya. Sirkulasi airnya, bagaimana perjalanan airnya dari kolam menuju ke filter ini dan kembali ke kolam lagi. Di layar kaca Anda terlihat sebuah pipa ya, yang saya kasih warna pipanya itu biru ya. Kita kasih warna biru pipanya. Di situ adalah pipa bottom drain, pipa input ke dalam tabung ya, air dari kolam lewat situ menuju ke tabung Vortex. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara pemasangannya. Air menuju ke tabung Vortex melalui pipa ini. Kita lihat ke dalamnya ya, ada apa. Ternyata di dalamnya kosong teman-teman. Kita coba hilangkan airnya.
Nah, cara pemasangannya pipanya seperti itu ya teman-teman, menyamping, sehingga air akan berputar. Setelah air berputar dengan kencang dan memisahkan antara air dan kotoran, sedangkan kotorannya akan jatuh ke bawah, akan terkumpul di lubang sana ya untuk backwash, lubang pipa 2 in itu untuk backwash, dan air bersihnya akan naik. Air bersih akan naik ke pipa 4 in menuju ke chamber berikutnya. Menuju ke chamber berikutnya di sini ya. Kenapa air menuju ke chamber berikutnya tidak kita kasih lubang saja di dindingnya itu ya, nggak pakai pipa? Kenapa harus pakai pipa? Jawabannya adalah karena sistem vortex ini adalah pusaran air, maka air bersih akan terkumpul ada di tengah tabung. Maka pengambilan air bersihnya harus ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita nggak memakai pipa, tidak memakai pipa, mana mungkin kita bisa mengambil air yang bersih ada di tengah-tengah tabung itu, seperti yang ada di gambar ya. Kalau kita lubangi di sisi temboknya atau dindingnya itu, maka itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan sistem vortex itu sendiri. Setelah itu air dari pipa tadi ya, dari pipa penghubung tadi menuju ke chamber berikutnya. Di situ ada sekat ya. Sekatnya itu kita kasih jarak 10 atau 20 cm untuk mengalirkan air ke bawah dasar chamber berikutnya. Ini yang kita pakai adalah sistem flow up ya, yaitu air ke atas melalui media, itu sistem flow up, bukan sistem flow down. Kalau sistem flow down itu adalah air dari atas menuju ke bawah melalui media. Lalu setelah air dari chamber mekanis, dia menuju ke chamber berikutnya, yaitu chamber biologis, di mana di situ adalah rumah bakteri. Kita pakai batu apung ya untuk kelas ekonomi. Kalau untuk kelas yang premium, yang punya banyak duit, ya dikasih jangan batu apung, kristal bio yang satu dusnya itu kurang lebih 2 jutaan ya. Kalau untuk filter ukuran 50 kali 50 dengan tinggi 1 meter aja butuh sekitar 2 dus atau 3 dus ya untuk kristal bio. Tapi kalau batu apung ini sangat murah sekali ya, per sak isi berapa itu, 22 kilo nggak salah, itu hanya 150.000. Lalu kita ke chamber berikutnya ya teman-teman. Kita di chamber berikutnya itu adalah oyster, di mana oyster atau cangkang kerang itu adalah sebuah media filter kimiawi yang fungsinya untuk menyetabilkan pH air agar kalau ada hujan itu pH-nya bisa stabil. Nah, itu dipakai oyster. Lalu dari oyster kita air menuju ke ruang pompa.
Setelah di ruang pompa, maka tentunya air sudah bersih ya. Di situ biasanya kita menempatkan pompa. Selain pompa, kita menempatkan sebuah lampu UV ya untuk outdoor. Kalau outdoor itu sangat disarankan dan kalau bisa diwajibkan ya. Itu pakai lampu UV minimal 35 watt. Lihat besar kecilnya kolam. Kalau kolamnya besar bisa dikasih 2 atau 3. Itu sangat berguna sekali untuk mengendalikan lumut atau alga hijau yang larut di dalam air, sehingga air tidak berwarna hijau. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tanya kenapa sistem Vortex-nya di rumah yang sudah dibikin tidak berfungsi dengan baik, saya jawab ya ada 3 kesalahan dalam pembuatan sistem Vortex ini jika tidak berfungsi. Yang pertama yang sangat fatal adalah pompa. Pompa di sini kecil ya kapasitasnya, pompanya kecil. Kalau mau bikin Vortex itu minimal pompa itu kurang lebih 20.000 up ya, 25.000, 20 atau 35.000. Itu sangat efektif sekali karena Vortex atau pusaran air itu akan terjadi jika ada arus yang sangat kuat sekali. Jadi jika pompanya ini kecil, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah debit air ini. Debit air mulai dari kolam, tabung Vortex, chamber yang pertama, kedua, ketiga, bahkan di chamber pompa itu akan rata. Permukaannya akan rata sehingga apa? Arusnya kurang kuat sehingga tidak akan bisa terjadi pusaran air. Jadi kalau mau membuat sistem Vortex harus nggak boleh ngirit, jadi pompanya harus besar ya teman-teman. Kesalahan yang kedua adalah pemasangan pipa input ya. Pemasangan pipa input dari kolam menuju ke tabung Vortex biasanya teman-teman salah ya penempatannya. Yang benar adalah di samping ya, di samping agar mengarahkan air menabrak ke dinding tabung Vortex sehingga terjadi pusaran. Nah, kalau di tengah ini tidak akan terjadi tidak akan terjadi pusaran, tetapi air akan meluap ke atas. Begitu. Nah, jadi pemasangannya di pinggir seperti ini ya di dalam Vortex-nya, sehingga air akan membuat pusaran. Kesalahan ketiga yaitu biasanya teman-teman itu menaruh media karena eman kalau ruangan kosong di Vortex itu tidak dikasih media, sehingga di dalam Vortex itu dikasih media jaring nelayan apalah itu. Nah, itu justru akan mengakibatkan tidak berfungsinya sistem Vortex itu sendiri. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 3 kesalahan ini yang menyebabkan sistem Vortex tidak berhasil.
Terus bagaimana dengan sistem backwash-nya? Sistem backwash-nya seperti biasa ya teman-teman. Seperti biasa, sistem backwash-nya seperti ini. Di setiap chamber ada satu jalur menuju ke ruang pompa untuk backwash ya. Dari Vortex juga ini ada jalur menuju ke ruang pompa, karena nanti pengurasannya ini akan menggunakan pompa ya teman-teman. Karena ini posisi filternya ini ada di dalam tanah, jadi antara got dan tanah dan filter itu lebih rendah filter, sehingga harus memakai pompa. Jadi seperti biasa ya, untuk membackwash tinggal mencabut satu persatu dari pipa ini. Setelah itu kita nyalakan pompa dan mengalihkan aliran airnya ke got. Jadi itu saja ya teman-teman yang bisa saya share pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi dan sumber informasi bagi teman-teman penghobi ikan koi pemula. Tentunya bagi teman-teman yang akan membuat sebuah kolam ya. Biasanya banyak sekali ternyata peminatnya minta dibuatkan sistem Vortex. Sebelum saya buatkan sistem Vortex, lebih baik kalian simak video ini baik-baik, karena sistem Vortex itu sangat rumit ya, sangat rumit dari segi pengerjaannya ya, terutama apalagi tukang-tukang yang tidak berpengalaman, maka akan sangat resikonya akan sangat besar sekali kegagalannya. Jadi sebenarnya sistem Vortex itu dengan sistem yang biasa itu tidak jauh beda fungsinya, yaitu memisahkan kotoran dengan air. Ya, nanti di sesi yang berikutnya akan saya bahas ya teman-teman, antara sistem Vortex dengan sistem yang biasa, mana yang lebih baik, mana yang lebih efisien, dan mana yang lebih mudah perawatannya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan ya bersama keluarga, dan jangan lupa berbahagia bersama keluarga, dan tentunya berbahagia dengan koi-koi Anda semuanya di rumah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.